Perkenalkan, perkenalkan kami dari teknologi kelompok, yaitu dari kelompok 7 yang membahas tentang teknologi kelompok. Nah, di sini saya sebagai moderator bersama dua orang teman saya yang lainnya akan membahas presentasi mengenai teknologi kelompok pada malam ini. Nah, berikut adalah anggota-anggota kami, yaitu yang pertama adalah saya sendiri, Raffi Al-Fadilah, dengan NIM eh, 21, dengan NIM belakang 005, dan ada Dwi Anek Rahmawati dengan NIM 004, dan Triwahyu dengan NIM 023. Nah, dari yang akan kita bahas malam ini itu ada beberapa parts ya, atau beberapa poin. Yang pertama yaitu pengertian teknologi kelompok. Yang kedua yaitu identifikasi kesamaan produk dan pengkodean part. Yang ketiga pembentukan family produk. Yang keempat fokus factory. Yang kelima sistem manufaktur seluler. Yang keenam model pemrograman matematik. Yang ketujuh benefit teknologi kelompok, dan yang kedelapan kesimpulan. Kita mulai dari pengertian teknologi kelompok yang akan dijelaskan oleh Dwi Anek Rahmawati. Kepada Dwi Anek, saya persilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf tidak bisa on cam karena sinyal saya tidak mendukung. Oke, sebelum saya menjelaskan tentang pengertian teknologi kelompok, saya ingin menjelaskan bahwa sebagian besar masalah yang timbul dalam proses manufacturing itu berdasarkan pendekatan job shop atau job shop environment. Nah, bersumber dari upaya menggunakan setiap tipe fasilitas produksi secara multiguna atau multi-purpose facility. Nah, dalam membuat part atau komponen dalam proses yang sifatnya unik, yaitu memiliki kekhususan tertentu. Nah, dalam produk-produk yang dibuat melalui proses manufaktur dalam lingkungan job shop, pada umumnya memiliki volume dan variasi yang cukup besar. Nah, dalam hal ini tentu membawa konsekuensi negatif kepada perusahaan berupa peningkatan biaya manufaktur, gangguan pada mutu produk, dan waktu ancang-ancang untuk pengiriman yang sulit ditekan. Oke, salah satu upaya yang sering dilakukan manajer produksi untuk mencoba memperlakukan mesin-mesin dan fasilitas produksi tertentu sebagai fasilitas yang bersifat multiguna dengan cara perluasan kemampuan fasilitas tersebut. Hal ini membuat kinerja operasional fasilitas terkait tidak optimum. Nah, pada dasarnya, untuk mengatasi masalah ini dibutuhkan suatu upaya untuk mengintegrasikan pada fase yang lebih tinggi, nah, yaitu teknologi kelompok yang merupakan salah satu konsep yang dapat digunakan untuk pengintegrasian kegiatan desain dan manufaktur seperti yang dimaksud. Karena konsep teknologi kelompok memungkinkan produksi dengan batch kecil dapat diproses secara ekonomis. Oke, kita masuk ke pengertian kelompok teknologi kelompok. Oke, teknologi kelompok adalah suatu pendekatan dalam desain dan manufacturing yang mengelompokkan item-item yang akan diproduksi ke dalam family untuk mengambil manfaat dari kesamaan karakteristik desain atau proses kesamaan pengerjaan manufaktur atau kedua-duanya. Nah, maksud dari pengelompokan ini tersendiri itu berdasarkan karakteristik desain atau proses manufacturing, yaitu untuk mengurangi variasi dalam proses penanganan order pelanggan dan bukan mengurangi variasi dari order tersebut. Oke, filosofi dari teknologi kelompok itu jika keragaman produk dapat dikurangi dengan cara pengelompokan ke dalam kelompok-kelompok yang memiliki kesamaan yang lebih mendekati satu sama lain, dan jika keragaman proses manufaktur yang dikurangi dengan mengelompokkan ke dalam beberapa kelompok dengan kesamaan yang lebih mendekati, maka pemborosan-pemborosan akan dapat dikurangi secara signifikan. Oke, secara umum, kesamaan yang dapat dieksploitasi untuk dibagi dalam kelompok-kelompok antara lain ialah kesamaan karakteristik fisik, kesamaan dimensi, kesamaan bentuk geometris, kesamaan bahan, dan kesamaan proses atau operasi. Nah, pengelompokan produk tersebut mengindikasi bahwa sebuah sistem manufacturing yang yang berukuran besar atau yang beragam dibagi menjadi sejumlah subsistem dari pembuatan part atau komponen yang lebih homogen, baik dalam atribut desain ataupun fitur manufaktur. Oke, next.
Selanjutnya ada identifikasi kesamaan produk dan pengkodean part. Oke, kesamaan produk dapat diidentifikasi dengan menggunakan cara pengkodean produk atau produk coding dan skim klasifikasi. Pengkodean produk mengacu kepada pemberian nomor multidigit kode alfa-numerik kepada setiap produk. Oke, misal eh, oke, misal suatu produk diberi kode 6932AQ, di mana setiap digit dan huruf merujuk kepada atribut tertentu dari produk tersebut seperti dimensi, material, dan kebutuhan mesin. Jumlah digit dalam kode pada umumnya bervariasi antara 8 sampai 120, akan tetapi paling sering digunakan adalah antara 12 sampai 30. Oke, informasi yang tipikal digambarkan oleh digit-digit dalam kode sebuah part ialah: satu, bentuk dasar luar; dua, bentuk dasar dalam; tiga, lubang tambahan; empat, ulir; lima, lekukan; enam, celah; tujuh, gerigi; ada kisaran diameter luar dan kisaran diameter dalam; kisaran panjang; material; toleransi; proses utama; proses minor; alat bantu mesin; tipe fixture; dan alat bantu potong. Digunakan untuk tiga kepentingan, yaitu dalam desain engineering, computer aided, dan proses planning, di samping untuk proses manufaktur dengan pendekatan teknologi kelompok. Ada tiga skim dasar yang dapat digunakan untuk memberikan kode pada produk, yaitu hierarkis, terus polikode, dan campuran atau hybrid. Oke, next. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang struktur hierarkis. Oke, struktur hierarkis sering juga disebut kode tunggal atau monokode, yaitu memperlihatkan bentuk seperti pohon. Nah, setiap simbol menjelaskan informasi yang diberikan oleh digit sebelumnya. Sebagai contoh, perhatikan contoh struktur hierarkis yang digambarkan oleh Heer dan Weimer-Love pada tahun 1985 seperti terlihat di gambar 1. Oke, digit pertama dari 0 sampai 9 itu membagi material ke dalam kelompok besar atau major groups. Misalnya, kelompok part berupa part logam atau sheet metal parts, parts yang dibuat dengan mesin atau machine parts, part yang dibeli dari luar atau purchase parts, dan komponen-komponen dan seterusnya. Digit kedua dan berikutnya membagi kelompok besar lebih lanjut ke dalam subkelompok. Misalnya dari kelompok besar mesin parts. Nah, digit kedua menunjukkan subkelompok, misalnya part berputar atau rotasional, dan part tak berputar atau non rotasional. Sorry. Dari gambar satu itu kode 110 misalnya menunjukkan mesin part atau digit pertama yang non rasional, rotasional. Digit kedua dengan rasio panjang terhadap lebar, yaitu LBPW L per W kurang dari 1, yaitu digit ketiga. Dalam sistem pengelompokan berdasarkan monokode, setiap digit tidak dapat diinterpretasikan secara terpisah, karena digit pertama bertalian dengan digit-digit berikutnya secara berurutan. Selanjutnya, pengelompokan berdasarkan monokode sangat baik untuk penyimpanan dan pengambilan informasi yang berhubungan dengan desain, misalnya informasi desain tentang bentuk geometris, bahan ukuran, dan lain-lain seperti ditunjukkan dalam gambar 1. Nah, kelemahan dari sistem monokode ini sendiri yaitu timbulnya kesulitan dalam menangkap informasi tentang fitur manufaktur karena tata urutan manufaktur tidak bersifat hierarkis, tetapi bersifat independen satu sama lain. Next. Yang kedua ada polikode. Nah, pengkodean berdasarkan struktur polikode ini sering juga dikenal sebagai chain code, discrete code, atau fixed digit code. Oke, ada tiga ya. Yang pertama ada concode, discrete code, atau fixed digit code. Berbeda halnya dengan struktur monokode,
Nah, pada kode simbol-simbol kode tidak bersifat hierarkis, akan tetapi independen satu sama lain. Struktur ini sangat efektif untuk digunakan dalam pengelompokan menurut fitur manufaktur. Setiap digit dalam lokasi kode tertentu menjelaskan sifat-sifat khusus dari item bersangkutan. Dengan perkataan lain, setiap lokasi digit selalu menjelaskan atribut atau fitur yang sama tentang part bersangkutan. Sebagai contoh, sebuah struktur pengkodean, digit pertama selalu merujuk misalnya kepada kelas dari part bersangkutan, digit kedua kepada bentuk luar part, digit ketiga kepada bentuk internal, dan seterusnya. Setiap digit adalah salah satu nomor yang diambil antara 0 sampai 9 atau salah satu huruf antara A sampai Z, seperti terlihat pada gambar 2. Misalnya sebuah part memiliki kode 37357. Kode ini dapat diinterpretasikan berdasarkan referensi seperti ditujukan oleh tabel 1. Oke, saya akan jelaskan. Jika dilihat tabel referensi, akan diketahui bahwa arti masing-masing digit pertama sampai digit kelima adalah seperti terlihat dalam kolom 1 dan 2 dalam tabel 2. Tabel 1 ya. Misalnya, digit pertama menjelaskan kelas dari part. Digit kedua adalah bentuk luar dari part, dan seterusnya. Sedangkan interpretasi dari masing-masing kelima digit dari kode 37357 adalah seperti diperlihatkan dalam kolom 3 dan 4 tabel 1. Misalnya, angka 3 pada lokasi pertama menyatakan bahwa parts tersebut dikenakan proses turning dengan rasio panjang terhadap diameter lebih besar dari 2. Angka 7 pada lokasi kedua merujuk kepada bentuk konis dan seterusnya. Oke, okay, next. Dan yang ketiga ada struktur campuran atau hybrid. Oke, struktur campuran ini digunakan untuk mengambil manfaat dari keunggulan monokode dan polikode. Karena itu, struktur campuran ini paling banyak digunakan daripada struktur monokode atau polikode. Mengapa seperti itu? Oke, salah satu contoh dari penggunaan struktur campuran ialah pengkodean menurut sistem klasifikasi Opitz yang telah demikian dikenal dalam dunia manufaktur, khususnya dalam teknologi kelompok. Dari namanya aja jelas ya terlihat bahwa struktur campuran terdiri dari subkelompok monokode dan subkelompok polikode. Misalnya, kode 3965690982722 menjelaskan 3 digit pertama dan 4 digit terakhir adalah struktur monokode dan 5 digit yang di tengah berdasarkan polikode. Beberapa sistem klasifikasi pengkodean berdasarkan struktur campuran selain Opitz adalah BISBRIN, kode mi-class atau multi-class. Oke, saya akan menjelaskan secara ringkas sistem klasifikasi pengkodean menurut Opitz. Struktur klasifikasi Opitz ini dikembangkan oleh Technical Universities of Essen dengan bantuan German Machine Tool Association. Tata urutan digit yang digunakan oleh Opitz adalah sebagai berikut. Di gambar bawah ya, yaitu 12345 itu kode bentuk atau from kode. 6789 itu kode suplemen, supplementary kode. Dan ABCD itu kode sekunder atau special kode. Struktur dasar pengkodean terdiri dari 9 bidang kode yang dibagi menjadi bagian seperti terlihat dalam gambar 3. 4 digit terakhir, pengguna menetapkan informasi tentang dimensi, bahan, bentuk, awal bahan, baku, dan akurasi. Sedangkan dari gambar 4, terlihat bahwa jika sebuah part berada dalam famili yang dibentuk oleh 3 digit menurut Opitz, dengan kode 132 misalnya, maka part tersebut mempunyai rasio panjang terhadap diameter berkisar 0,5 sampai 3,0, yaitu digit pertama. Part bertangga ke satu ujung dan berlalu itu digit kedua, dan elemen-elemen permukaan dalam berulir itu digit ketiga. Atribut dari part yang berotasi atau rotational parts dijelaskan oleh 6 digit pertama.
yaitu seperti ditunjukkan dalam gambar 4. Digit pertama menjelaskan informasi tentang kelas dari part, yaitu digit kedua tentang bentuk dan elemen bentuk luar atau eksternal dari part, sedangkan digit ketiga itu tentang bentuk internal dan elemen bentuk internal, serta seterusnya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baiklah, saya bakal menjelaskan pembentukan family produk. Jadi, udah dijelaskan tadi bahwa produk-produk yang memiliki kesamaan karakteristik yang diidentifikasikan dari hasil pengkodean dan akan dapat dikelompokkan secara bersama dan diklasifikasi sebagai sebuah family atau sebuah produk. Nah, pada umumnya semua item dan sebuah family itu dibuat dari bahan yang sama. Nah, jadi memiliki memiliki dimensi yang berdekatan, membutuhkan mesin-mesin operasi, tooling dan routing yang sama. Ya, misal ada dua jenis produk A dan B nih. Masing-masing memiliki kode 7 digit, 30200011 dan 31200001. Kode kedua jenis produk tersebut sangat mirip karena perbedaan hanya pada digit. Perbedaannya itu terletak pada digit kedua dan digit keenam. Nah, jika digit pertama itu menggambarkan jenis material, nah maka ya digit kedua itu khusus kondisi penyimpanan. Digit ketiga, jen, digit ketiga itu jenis proses permesinan dan digit keempat, kelima, dan ketujuh itu menggambarkan aspek dimensi dari produk tersebut. Sedangkan digit keenam adalah proses penyepuhan atau plating atau tahap akhir. Maka kedua jenis produk tersebut dapat dikelompokkan dalam sebuah family yang mempunyai kebutuhan material dan proses operasi yang sama. Jika sebuah family produk memiliki kebutuhan bersama relatif cukup besar, maka penanganan produk tersebut dapat dilakukan secara khusus atau focus factory. Nah, itu mulai dari tahap desain, pengadaan material, sampai manufacturing dapat dilakukan secara eksklusif. Jika demikian halnya, maka sistem produk layout dapat dibangun sehingga operasi berbasis repetitif dapat diimplementasikan. Proses operasi yang dapat dilaksanakan secara repetitif itu jelas akan sangat efisien atau ekonomis. Sehubungan dengan volume produksi yang cukup besar, volume produksi yang cukup besar itu dapat diciptakan karena penggabungan dari beberapa produk yang berada dalam family. Nah, Focus Factory ini menggabungkan variasi dan fleksibilitas dari job shop dan aliran material yang akan kita bahas di pembahasan selanjutnya. Nah, kita masuk nih pada materi Focus Factory. Apa sih itu Focus Factory? Focus Factory itu dapat diartikan sebagai bagian dari lantai pabrik yang difungsikan untuk memproduksi produk-produk tertentu yang sifatnya repetitif, yaitu operasi produksi yang repetitif dimungkinkan karena dengan pembentukan pengelompokan produk yang beragam ke dalam family-family produk, volume produksi pada masing-masing family akan besar. Fasilitas produk untuk setiap family produk itu disusun sebagai sebuah sel yang melakukan operasi secara repetitif. Apabila jumlah family cukup banyak, maka jumlah sel juga akan banyak sesuai dengan jumlah family. Hal ini seakan memperlihatkan bahwa masing-masing sel berfungsi sebagai subplan yang bersifat otonomi dalam sebuah plan besar. Disebut autonomous plat karena setiap sel mempunyai mesin-mesin produksi sendiri. Operator sendiri itu bahkan tidak jarang pula mempunyai sistem yang maintenance, pengadaan engineering, dan staf pendukung sendiri. Masing-masing sel dapat pula mempunyai supervisor dan manajer sendiri jika ukurannya cukup besar, jika skalanya cukup besar. Konsep focus factory itu pertama kali ditemukan itu oleh Wickham Skinner pada tahun 1974. Pada masa itu, beliau itu mengemukakan manfaat besar yang dapat diperoleh apabila konsep tersebut digunakan terhadap produk-produk yang tunggal. Pada masa sekarang, Focus Factory diterapkan dalam manufaktur order-order produk khusus dari pelanggan yang khusus pula, seperti order berupa peralatan militer, aerospace, peralatan konstruksi, bagi para kontraktor, dan lain-lain. Focus Factory memiliki beberapa bentuk, yaitu Focus Flow Line, itu yang pertama, yang kedua Work Cell, dan yang ketiga Focus Work Center, yang akan nanti kita bahas nih. Ketiga Focus Factory tersebut akan diuraikan secara ringkas. Nah, jadi yang pertama,
Kita masuk ke fokus flow line. Nah, jadi susunan mesin-mesin produksi pada fokus flow line itu sangat mirip dengan produk layout dengan sedikit perbedaan. Itu pada produk layout, fasilitas produk disusun hanya dengan untuk membuat produk tunggal. Jadi pada fokus flow line ini memproduksi family family produk, bukan sebuah produk tunggal. Nah, itu ada di gambar contohnya seperti ini, di gambar 6. Fokus flow line dapat digunakan apabila setiap item yang ada dalam family produk mempunyai mempunyai urutan proses operasi yang sama di samping waktu operasi pada setiap mesin, yang juga tidak berbeda secara signifikan. Family produk satu atau family produk dua, misalnya terdiri dari beberapa jenis produk nih, yang akan dihasilkan setiap masing-masing mempunyai urutan proses operasi yang sama. Nah, jadi dalam operasi ini penggunaan conveyor, gravity slides, atau automated transportation system untuk menghubungkan operasi antar mesin itu sangat efektif. Nah, baru kita next ke yang kedua, yaitu adalah work cell. Dalam sebuah work cell, itu mesin-mesin disusun mengikuti urutan proses operasi yang memungkinkan beberapa family dapat diproses secara simultan atau paralel. Pada umumnya, proses operasi untuk setiap family bersifat searah atau unidirection. Seperti dilihat pada gambar nomor 5 ini, adalah sebuah contoh work cell. Apabila tidak searah atau omnidirection, maka akan terjadi operasi yang zigzag, sehingga aliran material menjadi rumit dan sistem material handling juga menjadi nggak sederhana. Kita lanjut ke yang ketiga, yaitu focus work center. Focus work center mirip dengan proses layout, di mana mesin-mesin produksi disusun berdasarkan kesamaan fungsi. Perbedaannya cuma pada focus work center. Itu mesin-mesin tertentu dalam setiap area fungsional itu digunakan secara khusus untuk menghasilkan family part. Nah, contohnya nih, apabila family satu diproses, maka semua part atau komponen selalu mengikuti alur SMB-WT, sedangkan family 2 selalu pula mengikuti alur SWG-DT, seperti yang terlihat pada gambar yang di samping. Ini ada urutan-urutan hurufnya. Dengan alur yang tetap tersebut, penjadwalan mesin itu dapat menjadi lebih sederhana. Waktu setup mesin juga lebih rendah, dan pengendalian mutu mudah dilakukan. Nah, untuk materi selanjutnya bakal dijelaskan oleh teman saya, Triwahyu. Pada Triwahyu, saya persilahkan. Oke, selanjutnya sistem manufaktur seluler. Sebuah sistem manufaktur yang terinspirasi oleh teknologi kelompok di mana semua atau sebagian dari sistem manufaktur di lantai pabrik diubah menjadi sel-sel. Bisa dilanjut, Mas Raffi? Oke, sel manufaktur sekelompok mesin atau proses yang ditempatkan berdekatan dan didedikasikan untuk manufaktur family part, yaitu kelompok part dengan kesamaan desain dan fitur manufaktur. Tujuan utama dari ini adalah meminimalkan waktu setup, waktu alir, waktu pindah antar mesin, waktu tunggu, dan ukuran batch. Meningkatkan produktivitas, efisiensi, fleksibilitas, dan responsivitas terhadap perubahan pasar. Oke, untuk perancangan sistem manufaktur seluler, langkah-langkahnya adalah yang pertama mengidentifikasikan dan seleksi part. Mengelompokkan part berdasarkan kesamaan karakteristik desain, fitur manufaktur, operasi, toleransi, dan kapasitas mesin. Membentuk family part yang homogen. Lalu yang kedua adalah seleksi dan pengelompokan mesin. Memilih mesin yang sesuai dengan kebutuhan family part, mengelompokkan mesin yang saling terkait ke dalam sel. Lalu ketiga, pemilihan peralatan. Memilih tool, fixture, dan palet yang tepat untuk family part. Memilih peralatan material handling untuk memindahkan part dan material antar sel. Empat, tata letak peralatan. Merancang tata letak sel yang efisien, ergonomis, dan meminimalkan perpindahan. Memastikan aliran material yang lancar. Sistem manufaktur seluler. Sistem manufaktur seluler telah banyak pendekatan dikembangkan oleh para pakar untuk merancang sebuah manufaktur seluler yang efektif. Beberapa pendekatan diantaranya ialah analisis kelompok mesin komponen grup analisis, algoritma gugus peringkat order, rank order clustering algorithm,
dan pendekatan koefisien kesamaan atau kemiripan, similarity coefficient based approach. Oke, contohnya salah satunya adalah mesin komponen group analysis. Analisis ini tuh dilakukan berdasarkan analisis aliran produksi, production flow analysis. Dengan pendekatan ini, kelompok mesin komponen dibentuk melalui pengubahan baris-baris dan kolom dari mesin komponen chart ke dalam bentuk jeroan matrix. Ada tiga tahap kegiatan dalam analisis aliran produksi, yaitu tahap pertama, klasifikasi mesin. Jadi berdasarkan operasi yang dapat dilakukan pada mesin tersebut, setiap operasi yang dapat dilakukan oleh suatu mesin diberi nomor tertentu. Lalu tahap kedua, pengecekan part list dan informasi root produksi untuk setiap part yang terdapat dalam famili. Lalu tahap ketiga, analisis kelompok mesin komponen untuk mendapatkan kelompok yang bersesuaian. Oke, ini contohnya ya, tabel 9.2, komponen dan mesin operasi terkait. Jadi ada mesin M1, M2, M3, M4, lalu komponen. Angka 1 menunjukkan bahwa komponen terkait mengalami operasi pada mesin yang terdapat dalam baris yang bersesuaian. Misalnya, komponen 2, 3, dan 6. Pada masing-masing mesin M1 dan M3, sel yang kosong menunjukkan komponen bersangkutan tidak berkaitan dalam hal operasi dengan mesin yang tertera dalam baris yang bersesuaian. Misalnya, komponen 1 tidak mengalami operasi pada mesin M1 dan M3. Dari contoh sederhana di atas, mudah dikelompokkan mesin dengan komponen yang dikenakan operasi yaitu seperti ditunjukkan dalam tabel 93. Ya, tabel 9 ini setelah pengelompokan mesin dan komponennya. Jadi, komponen 2, 3, dan 6 dapat dikelompokkan dengan mesin M1 dan M3, sedangkan komponen 1, 4, 5 dikelompokkan dengan mesin M2 dan M4. Dengan demikian, terdapat dua kelompok mesin komponen berdasarkan analisis aliran produksi. Model programa matematik. Model ini dikembangkan oleh Nanwa Singh, Department of Industrial and Manufacturing Engineering, Wayne University. Model ini membantu dalam optimasi manufaktur dengan menentukan urutan operasi dan penugasan part ke mesin untuk meminimalkan waktu produksi. Model program, model programa matematik. Misalkan, ada K tipe part, K sama dengan 1,2,3, yang masing-masing tipe dibutuhkan sebanyak dk unit dan M tipe mesin. M sama dengan 1,2,3. Yang masing-masing mempunyai kapasitas B, M, juga dimisalkan bahwa part K membutuhkan SK operasi. SK sama dengan 1,2,3 seterusnya. Operasi yang dikenakan pada part menggunakan pelan P di mana P sama dengan 1,2,3 dan seterusnya. Oke, ini ada biaya proses operasi per unit, unit processing cost dan waktu proses per unit, unit processing time adalah sebagai berikut. Biaya proses operasi per unit CMKSKP sama dengan CMKSKP jika proses operasi SK terhadap part K dikerjakan pada mesin M dengan menggunakan kombinasi pelan KP, jika proses operasi tersebut tidak dapat dikerjakan pada mesin M. Waktu proses per unit TMKSP. TMSKP. Jika proses operasi SK terhadap part K dikerjakan pada mesin M dengan menggunakan kombinasi pelan KP. Sama dengan infinite jika operasi tersebut tidak dapat dikerjakan pada mesin M. Dan berikutnya adalah parameter-parameter ASKP sama dengan 1 dan seterusnya. Lalu variabel-variabel keputusannya, fungsi tujuannya, dan fungsi pembatasnya. Sigma PYKP sama dengan 1 untuk semua harga K. Sigma alpha MKSKP X MSKP sama dengan ASKP YKP untuk semua harga. Dan seterusnya. Oke, jadi fungsi tujuan ialah meminimumkan total discounted investment mesin-mesin dengan berbagai tipe yang digunakan untuk mengerjakan part dalam semua famili. Fungsi pembatas pada 9.2 memberikan batasan bahwa hanya satu rencana, plan, proses yang dipilih dari setiap part. Dan fungsi pembatas 9.3 menjamin bahwa hanya semua operasi dalam rencana proses dilakukan pada satu mesin yang tersedia. Sedangkan fungsi pembatas 9.4 menjamin bahwa kapasitas mesin yang tersedia tidak terlampau dan fungsi pembatas 9.5 membatasi biaya operasi yang tidak melebihi budget yang tersedia. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Dwi Anek Rahmawati. Ya ampun. Oke, baik. Yang ketujuh ada benefit teknologi kelompok.
Untuk benefit ini adalah beberapa keuntungan yang dilaporkan oleh perusahaan yang mengimplementasikan teknologi kelompok. Yang pertama itu ada perancangan produk atau perancangan part baru semakin berkurang. Jumlah gambar-gambar teknis menurun karena telah terstandarisasi dan kegiatan drafting di ruang pembuatan gambar teknik menurun. Identifikasi terhadap semakin mudah. Yang kedua ada perencanaan layout. Luas lantai pabrik yang dibutuhkan semakin berkurang. Terus kebutuhan material handling yang dibutuhkan semakin berkurang. Yang ketiga ada spesifikasi peralatan, tools, jigs, dan fixtures. Yang pertama peralatan menjadi terstandarisasi. Yang kedua implementasi sistem manufaktur selular. Tiga jumlah alat-alat bantu, pallets, jigs, dan fixture berkurang. Serta biaya-biaya pembuatan part baru berkurang secara signifikan. Yang keempat, ada perencanaan proses manufacturing. Biaya setup dan waktu produksi berkurang secara signifikan. Routing alternatif semakin tersedia atau mudah ditemukan. Pembebanan mesin produksi, loading, itu semakin mudah dilakukan. Jumlah operasi pemesinan atau machining operation semakin berkurang. Yang kelima ada pengendalian produksi. Oke, next. Oke, work in progress menurut tajam. Nah, identifikasi stasiun kerja kritis, bottleneck operation mudah dilakukan, dan aliran material semakin lancar. Dan biaya persediaan produk akhir menurun. Perubahan terhadap jadwal operasi dapat direspon semakin cepat. Yang keenam, ada pengendalian mutu manufacturing, yaitu jumlah part yang cacat semakin menurun, inspeksi semakin mudah dilakukan, dan akuntabilitas operator dan supervisor semakin mudah ditingkatkan. Yang ketujuh ada pembelian, yaitu pembelian lebih ekonomis karena informasi tentang kebutuhan material yang sangat lengkap, serta prosedur evaluasi terhadap vendor semakin sederhana, sehingga kemungkinan penerapan just in time dalam pembelian semakin dimungkinkan. Dan yang terakhir, ada pelayanan pelanggan, yaitu estimasi biaya-biaya yang ditanggung pelanggan semakin mudah dihitung, serta manajemen terhadap spare parts semakin sederhana, sehingga respons dalam pelayanan kepada pelanggan semakin cepat. Oke. Oke, baik. Terima kasih yang sudah presentasi. Terima kasih untuk yang sudah menyimak juga. Mungkin sekian dari kelompok kami. Nah, kami akan menunjukkan nih kesimpulan dari hasil presentasi kami, yaitu adalah teknologi kelompok itu merupakan sebuah pendekatan dalam desain dan manufaktur yang mengelompokkan item-item yang akan diproduksi ke dalam sebuah famili berdasarkan kesamaan karakteristik desain atau proses manufaktur. Jadi, fungsi teknologi kelompok ini itu mengelompokkan beberapa hal. Itu tujuannya itu untuk mengurangi variasi dalam proses penanganan order pelanggan, meningkatkan efisiensi produksi dengan memanfaatkan kesamaan dalam desain dan proses manufaktur, dan juga mengurangi pemborosan-pemborosan dalam proses produksi. Nah, jadi manfaat dari penerapan teknologi ini itu menurunkan waktu setup dan waktu siklus produksi, meningkatkan utilisasi mesin dan peralatan, mengurangi persediaan bahan baku dan barang jadi, peningkatan kualitas produk, peningkatan fleksibilitas dan responsivitas terhadap perubahan permintaan pasar. Jadi tujuannya sangat banyak sekali di sini, terutama untuk efisiensi dan penghematan. Inilah fungsi dari sebuah manajemen. Teknologi kelompok itu dapat diterapkan pada berbagai jenis industri, termasuk industri manufaktur, industri elektronik, dan industri tekstil untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas produksi dalam berbagai jenis industri. Nah, mungkin sekian. Terima kasih. Itu beberapa kesimpulan dari kami, dan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman nih. Mungkin sesi pertanyaan kita buka.
Terima kasih kepada kelompok berapa ini? 8 ya atau 7 ya? Kelompok 7, Pak. Kelompok 7 yang telah mempresentasikan materi tentang teknologi kelompok ya. Nah, mungkin teman-teman yang lain, apakah ada yang mau ditanyakan ya atau memberikan masukan atau saran ya terkait dengan materi yang telah disampaikan oleh kelompok 7 ya, yaitu teknologi kelompok ya atau dalam bahasa Inggrisnya adalah grup teknologi ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ayo, nggak usah malu-malu ya. Silakan ya, kelompok lain ya minimal perwakilan dari kelompok ya. Ada yang tanya atau memberikan masukan. Silakan. Belum ada? Ini udah ngantuk nih mungkin ya. Sepertinya belum ada ya, Pak. Oke, kalau belum ada nanti ya boleh disimpan lah. Ini karena mungkin sudah jam 9 lebih ya. Iya, Ini mungkin Pak. sudah pada apa namanya nyari-nyari apa nih pada jalan-jalan mungkin habis habis nyari persiapan Lebaran ya. Mungkin tidak apa-apa hari ini ya. Kalau nanti ada pertanyaan bisa di-share di WhatsApp grup ya. Kalau Baik. hari ini belum ada pertanyaan. Saya kira itu mungkin bisa ditutup ya untuk kelompok 7 Mas Raffi dan kawan-kawan. Silahkan. Oke, baik. Mungkin sekian untuk Zoom meeting malam ini. Terima kasih kepada teman-teman semua, terutama Pak Ali yang telah menemani kami presentasi pada malam ini. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih ya kepada Mas Raffi dan kawan-kawan ya kelompok 7 yang sudah mempresentasikan materi tentang grup teknologi ya atau teknologi kelompok ya. Saya kira ini ya materi yang cukup menarik ya salah satu bagian dari manajemen operasi dan produksi ya untuk melakukan perencanaan dan pengendalian produksi agar lebih efektif dan efisien. Nah, tadi sudah dijelaskan beberapa konsep tentang teknologi kelompok, macam-macamnya seperti apa, pengkodeannya seperti apa, manfaatnya seperti apa, ya, aplikasinya nanti pada sistem perencanaan dan pengendalian produksi seperti apa, ya. Nah, untuk itu ya, Alhamdulillah hari ini kita sudah sampai di pertengahan materi ya. Nah, minggu depan kita nanti akan ujian mid semester ya. Cuma karena minggu depan ini Lebaran ya. Jadi ujian mid semesternya nanti saya ganti aja ya dengan tugas ya, project ya. Nah, projectnya seperti apa nanti saya umumkan di WhatsApp group. Untuk projectnya nanti apa ya. Yang jelas proyeknya ya nanti terkait dengan mata kuliah perencanaan dan pengendalian produksi ya, tidak yang lain ya. Oke, saya kira itu untuk pertemuan hari ini ya. Minggu depan insya Allah kita libur karena libur Idul Fitri ya atau Lebaran. Insya Allah nanti kita ketemu lagi ya setelah liburan ya. Insya Allah minggu depan, minggu depannya lagi. Nah, silakan nanti untuk yang minggu depannya lagi ya, yang kelompok 8 siapa yang kebagian jatah presentasi ini minggu ke-8? Saya Pak. Mas Akbar ya. Tolong nanti disiapkan materinya ya. Tetap ya kita nanti untuk presentasi kalau tidak minggu depannya lagi mungkin ya menunggu informasi ya dari saya ya. Apakah nanti mau dilakukan secara daring ya
atau mau dilakukan secara luring dan daring karena banyak teman-teman yang kelas E ini yang melakukan praktek industri ya. Saya kira itu ya selama malam semuanya ya. Selamat liburan panjang ini. Ini mungkin besok kuliah terakhir ya. Dan tadi saya ke kampus sudah sepi ya. Jarang mahasiswa yang datang ke kampus ini karena mungkin sudah pada mudik ya, terutama yang luar kota ya. Saya ucapkan selamat libur ya, walaupun mungkin besok masih ada kuliah online ya untuk mata kuliah yang lain ya. Liburan ini nanti bisa dimanfaatkan untuk berkumpul dengan keluarga ya, bisa silaturahmi dengan teman-teman zaman SMA, SMP atau teman-teman di kampung dan lain sebagainya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan ya. Semoga setelah liburan nanti kita bisa masuk kembali dengan baik ya. Marilah kita tutup kuliah pada malam hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Cukup, terima kasih. Akhirul kalam, wallahul mu'afiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Oke, sampai jumpa pada kuliah yang akan datang ya. Saya izin live ya.